Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelku Yuni Toko Sembako ya teman-teman. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa selalu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mendukung channelku ini, buat teman-temanku semua yang sudah subscribe channelku, yang sudah komentar positif di setiap videoku, yang sudah ngelik videoku, yang sudah nge-share videoku. Pokoknya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-temanku semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan tidak lupa aku ucapkan selamat datang buat teman-temanku yang mungkin baru menemukan channelku ini. Selamat datang, salam kenal dari aku. Aku Yuni Toko Sembako, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Kesibukanku sehari-hari selain merawat si kecil, ya mengelola usaha kecil-kecilan ini. Belanja, yang nge-review dagangan, ya bersih-bersih warung, bersih-bersih rumah, ya masak, ya pokoknya semua aku handle sendiri. Alhamdulillah aku bisa. Kalau masalah setrika baju biasanya aku sambil menjaga toko. Belakang toko itu masih ada tempat, biasanya aku di situ setrika bajunya. Terus kalau bersih-bersih rumah, biasanya waktu Pak suami jaga di depan, aku ke belakang bersih-bersih rumah. Terus kalau bersih-bersih dapurnya biasanya malam hari. Waktu Pak suami jaga, aku bersih-bersih dapur. Kalau ruang tamu, ruang tengah itu biasanya di siang hari. Kalau kamar itu biasanya bangun tidur langsung aku beresin, langsung aku bersihkan. Kalau kamarnya si kecil, karena bangunnya mesti siang, aku sudah sibuk di toko, aku bersihnya sekalian bersih-bersih rumah gitu. Pokoknya kita itu harus gerak cepat ya teman-teman, supaya ndak ketataran gitu loh, supaya tokonya juga kelihatan rapi dan bersih, supaya rumahnya juga kelihatan rapi dan bersih gitu. Habis sholat subuh itu langsung turun ke dapur, masak nasi dulu, membuatkan kopi paksu kalau aku loh ya. Habis itu aku buka toko, bersih-bersih toko sambil melayani pembeli. Terus nanti kalau Pak sudah habis dari kolam makan ikan, biasanya ganti jaga toko. Terus akunya lanjut ke dapur masak sayurnya, bikin cemilan apa gitu. Kadang Pak suami itu minta dibikinin ote-ote, apa tahu isi, apa pisang goreng gitu. Aku tuh orangnya jarang ya teman-teman, beli cemilan itu jarang. Setiap ke pasar itu mesti beli apa yang bisa tak masak, tak stok di kulkas gitu. Beli cemilan itu takutnya minyaknya ndak bersih ya teman-teman.
di tempatku sebenarnya juga banyak orang yang beli apa makanan gorengan itu, kayak ya pisang goreng, ote-ote, molen, apa itu sebenarnya banyak. Tapi aku takut minyaknya enggak bersih gitu loh. Jadi kalau masalah cemilan, makanan sehari-hari itu kayak sayur gitu, aku jarang banget beli. Kalau ndak pas lagi repot banget itu ndak pernah beli. Mesti aku usahakan masak sendiri. Makanya aku selalu nyetok sayuran di kulkas. Setiap belanja itu sekalian beli banyak. Jadi ndak setiap hari belanja. Kalau setiap hari belanja tambah ribet teman-teman. Tokonya itu ndak buka-buka. Ini aku lagi nge-refill minuman ya teman-teman. Walaupun di tempatku lagi musim hujan ya, hampir seminggu itu setiap hari hujan gerimis. Tapi alhamdulillah minuman juga tetap laris. Hampir setiap hari itu showcase juga ngisi. Kadang malam itu udah diisi Pak suami, paginya aku setelah buka ngisi lagi. Alhamdulillah, pokoknya semangat aja, yakin aja bahwa Allah itu ngasih rezeki pada umatnya, ndak mungkin tertukar ya teman-teman. Walaupun saingan kita banyak, tapi ndak takut, nggak ada yang beli, jangan takut, itu positif aja. Ini aku masih ngisi-ngisi showcase ya teman-teman. Tuh ada kerating deng botol ya, kerating deng botol, terus susu beruang, terus Hemaviton botol, terus kerating deng kaleng. Kalau malam itu anak-anak remaja yang beli rokok itu biasanya sekalian beli minuman kayak kerating deng kaleng, kadang Pocari, kadang teh botol itu. Teh kaleng juga ada, tapi di tempatku yang paling laris teh botol ya teman-teman. Kadang teh pucuk, kadang Floridina. Pokoknya alhamdulillah lumayan kalau malam hari itu, lumayan. Makanya aku malam hari buka sampai jam 11 malam. Semakin malam itu toko semakin banyak pembeli. Tapi juga ndak berani buka sampai jam 11 malam ke atas. Paling malam aku itu jam 11 malam. Masalahnya di sekitaranku itu banyak warkop ya teman-teman. Banyak warkop, terus biasanya anak-anak warkop itu kalau udah mabuk minum minuman keras itu ngawur ya teman-teman. Daripada ricuh, aku mending sebelum jam 11 lebih aku tutup. Kapan hari itu jam 11 baru tutup toko, baru masuk rumah, lampu baru tak matikan. Udah digedori pintuku, digedori sama cowok suaranya, tapi aku ndak berani buka. Aku diam saja, udah malam. Itu orang mau apa juga ndak tahu. Aku mikirnya kalau memang udah kenal sama aku, sudah kenal sama keluargaku, kalau tamu malam-malam pasti panggil nama saya ataupun nama suamiku. Kalau cuma gedor-gedor pintu saja, aku mikirnya paling orang mabuk atau orang yang mau bikin ricuh. Mending tak acuhkan saja, walaupun aku dengar pura-pura ndak dengar.
takut ya teman-teman kalau musuh orang yang lagi mabuk. Biasanya orang yang lagi mabuk itu nekat gitu loh, daripada kena masalah mending menghindar. Dulu juga pernah malam-malam aku habis tutup toko baru naik sampai atas, itu belum sampai tidur, depan toko udah ramai teman-teman, ada yang teriak maling maling gitu. Itu sekitaran jam berapa gitu, aku juga kaget. Terus aku pun tidak berani turun, suamiku mau turun juga tak cegah gitu loh. Aku takut nanti suamiku turun akhirnya mereka berkelahi kan serem gitu, takut aku. Akhirnya tak cegah, aku sama suami cuma melihat dari atas. Di depan tokoku itu udah banyak orang, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, banyak sekali di situ teriak maling maling. Terus tak lihat, tak dengar dulu, ternyata itu bukan maling teman-teman, ternyata anak mabuk terus berkelahi sama temennya. Mungkin itu buat pelampiasan dia. Di depan tokoku itu ada kursi panjang ya teman-teman, biasanya buat duduk sales-sales yang datangnya barengan gitu kan, duduk di situ sambil nunggu giliran mereka duduk di situ. Kadang juga orang yang beli itu waktu ngantri mereka duduk di situ sambil nunggu gilirannya. Itu kursinya itu dihancurkan teman-teman, nggak tahu diapain, dipukul pakai apa sampai hancur jadi 2 itu kursinya. Masya Allah. Ternyata sebelum menghancurkan kursi depan tokoku, di rumahnya masih saudara suamiku, di situ juga udah ngamuk. Dia itu sudah ngerusak rombong angkringan. Ya mau gimana lagi, namanya orang mabuk, mau minta ganti rugi juga mau minta siapa, jadi ya ndak dapat ganti rugi, kita yang rugi. Ya takutnya itu loh kalau musuh orang mabuk itu. Makanya aku kalau udah jam 11 mesti tutup, walaupun tokonya masih banyak orang berdatangan, aku tetap tutup, takut kalau kedatangan orang mabuk. Ini tak lanjut menata stok minuman ya teman-teman. Ini larutan adem sari kaleng teman-teman. Udah kosong ya, stoknya pun tinggal sedikit. Tak tata sekalian biar kelihatan penuh lagi. Tuh cuma tinggal sedikit, tak tata paling depan saja biar tidak kelihatan kosong gitu loh teman-teman. Tuh tak lanjut, susu beruang masih ada sisa stok, sekalian tak tata, tak display biar raknya itu kelihatan penuh. Tuh, dagangan itu kalau kelihatan penuh, kelihatan rapi, pembeli juga seneng ya teman-teman. Itu loh. Pokoknya kita itu kalau punya usaha warung sembako ndak boleh malas ya teman-teman. Di saat kita ndak ada pembeli, kita bisa menggunakan waktu kita untuk bersih-bersih, untuk menata toko, menata stok-stok dagangan kita ya, supaya dagangan kita itu tetap kelihatan penuh gitu loh teman-teman. Jadi yang beli itu juga seneng, yang jaga juga semangat kalau melihat tokonya itu penuh, tokonya bersih, tokonya rapi gitu kan, semangat gitu. Kalau aku sih gitu. Ndak apa-apa dagangan kita itu diberantakin sama pelanggan, ndak apa-apa teman-teman, kita ndak boleh marah ya. Memang pelanggan itu udah dikembalikan ke kita sendiri gitu loh. Kalau belanja di agen mesti kitanya juga memilih-milih
dagangan ya kan, milih yang bagus, milih yang expirednya masih panjang gitu. Jadi kalau di toko kita itu diberantakin pelanggan itu ya dikembalikan ke diri kita sendiri. Kita pun kalau belanja juga begitu. Jadi tidak boleh marah ya teman-teman. Tetap senyum, tetap ramah. Kita sapa pelanggan kita gitu. Nanti kalau udah ada waktu senggang kita bisa merapikan lagi. Begitu teman-teman. Ini tak lanjut ngasih label belanjaan ya teman-teman. Ini video sebenarnya lanjutan kemarin ya teman-teman, tidak sempat ngedit aku kemarin, sibuk. Ini belanjaan kemarin, sebenarnya belanjaan yang hari ini malah belum diapa-apakan, belum dibongkar, masih capek. Elip ya teman-teman, vitamin rambut. Aku beli 1 kotak. Ini di tempatku lumayan karena tempatku itu kan berdekatan sama warkop. Jadi mbak-mbaknya, pekerjanya warkop itu belanjanya ke sini. Yang paling sering dicari ya vitamin rambut, ya bedak, ya sampo, kondisioner, itu biasanya. Rokok, mbak-mbaknya itu pada ngerokok ya teman-teman. Tak lanjut ngasih label harga. Hand body ya teman-teman. Ini hand body Marina sama air mawar ya teman-teman. Aku cuma beli air mawarnya setengah dusin ya teman-teman, karena stok di etalase masih. Ini cuma buat apa itu, nambah supaya stoknya itu kelihatan penuh gitu ya teman-teman. Beli sedikit-sedikit saja karena barang seperti ini, seperti air mawar, seperti hand body, itu kan tidak setiap hari orang beli ya teman-teman. Anak warung kopi pun kan ya tidak setiap hari beli barang ini. Kadang kesini cuma beli snack sama beli rokok. Ya tidak pastilah, pokoknya yang penting kita selalu sedia barang-barang itu, jangan sampai kosong ya teman-teman. Itu aku beli hand body Marina pun juga ndak banyak ya teman-teman. Aku cuma beli 7 botol karena stoknya juga masih ada, buat nambahin stok di etalase saja, supaya dagangan kita itu tetap kelihatan penuh gitu loh teman-teman. Kalau masih ada itu belanja ndak usah banyak-banyak, yang penting stok tetap ada. Begitu, jadi uangnya bisa buat belanja barang yang lain ya teman-teman. Yang sekiranya laku di toko kita, kita berani nyetok lebih banyak. Kita sambil jalani setiap hari itu bisa mengira-ngira ya teman-teman, kira-kira barang apa yang paling laris di toko kita. Itu kita kan bisa memikir sendiri. Yang sekiranya kurang laris itu belanjanya ndak usah banyak-banyak, sedikit saja, yang penting ada, yang penting ndak mengecewakan pelanggan kita. Begitu.
Ini lanjut ngasih label harga pushel ya teman-teman. Pushel yang besar aku cuma beli berapa itu, cuma beli 3 botol ya teman-teman, karena di tempatku itu yang paling laku pushel yang kecil, yang besar itu ndak pernah beli banyak, cuma buat stok aja, cuma supaya barangnya itu ndak kosong gitu aja teman-teman. Ini tak lanjut ngasih label harga kopi Brontoseno ya teman-teman. Di tempatku kopi Brontoseno naik lagi ya teman-teman. Aku satu presnya gitu ngambil 1.500. Itu harganya naik lagi. Kemarin aku masih jual 25.000. Sekarang sudah 24 lebih dari sana. Ini sekarang aku jualnya 26.000 per presnya ya, per itu per kepit itu 10 rencengnya ya teman-teman. Terus kalau ngecernya aku 2.000 dapat 3. Kopi Brontoseno 2.000 dapat 3. Kalau kopi kapal api itu yang kecil 500 per biji, kopi top plus juga 500 per biji, white kopi 1.500 per biji, terus Cavino 2.000 per biji. Tapi kalau mereka beli 2 biji dapat bonus 1, jadi beli 4.000 dapatnya 3 gitu teman-teman. Ini tak lanjut ngasih label harga tisu basah ya teman-teman. Itu tisu basah aku cuma beli 6 biji. Tisu basah itu ndak berani nyetok banyak ya teman-teman, karena kan juga ndak setiap hari laku gitu loh. Jadi daripada ndak ada gitu saja, nyetoknya itu sedikit-sedikit saja. Kita lanjut ngasih label harga Carrera sampo mobil ya teman-teman. Carrera sampo mobil yang isi 400 ml ini aku beli 1 karton ya teman-teman. Karena sekarang itu mayoritas hampir setiap rumah punya mobil sendiri ya teman-teman. Jadi alhamdulillah itu lumayan laku di tempatku. Kalau dulu orang itu punya mobil dicucikan di tempat penyucian mobil ya teman-teman. Karena sekarang itu cuci mobil semakin lama semakin mahal ya teman-teman. Jadi mayoritas orang-orang itu dicuci sendiri. Sekarang cuci mobil 50.000 teman-teman. Ada yang murah yang 40.000 juga ada, tapi cara mencucinya juga kurang bersih. Terus dipikir-pikir daripada 50.000 dikasihkan orang ya teman-teman, mending beli Carrera sendiri. Satu itu bisa buat nyuci 2-3 kali. Yang isi 400 ml itu. Kalau aku biasanya kalau nyuci mobil tak campur sama Mama Lemon ya teman-teman. Tidak pakai Carrera semua, Carreranya masih tak campur sama Mama Lemon, karena aku itu suka busanya banyak gitu. Kalau pakai Carrera tok boros mikirku. Kalau dicampur sama Mama Lemon kan, Mama Lemon murah teman-teman, tak campur yang harga 1000-an itu 1 gitu. Lanjut, ini ada barang datang ya teman-teman. Ada klub itu masnya, daripada ngangkat lewat toko sempit
dia milih lewat sebelah toko, karena gudangku itu di belakang ya teman-teman. Di toko udah penuh barang, tidak ada tempatnya. Itu di belakang toko, di teras rumah itu sama Pak suami dibuatin gudang darurat ya teman-teman, buat naruh yang kartonan itu, sama galon, aqua galon, mineral galon, Cleo itu sama kartonan, minuman kartonan tak taruh di situ ya teman-teman. Kalau kartonan mie itu tak taruh di dalam toko, di rak yang paling atas yang sekiranya ndak ada dagangannya gitu. Karena kalau ditaruh di belakang takutnya ada tikus ya teman-teman. Daripada kemakan tikus kitanya rugi, sebenarnya juga ndak rugi kan. Kalau kemakan tikus itu biasanya diganti sama salesnya ya teman-teman, tapi daripada kita minta ganti sama sales, mending kita upayakan sendiri supaya ndak kemakan tikus, bagaimana begitu. Tuh masnya lagi ngangkatin klep gelas ya teman-teman. Ya, cukup sekian videoku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya channelku ini bisa berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga video-videoku ini bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya teman-teman pemula toko sembako. Kalau mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman, pasti akan saya jawab kok. Atau mungkin ada masukan, ada kritikan apa gitu, monggo silahkan komen di kolom komentar, pasti akan saya usahakan untuk menjawabnya. Cukup sekian videoku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tang dari niku